Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tanaman kacang tanah. Sebelum saya mulai mempresentasikan tanaman kacang tanah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Akbar Jenal Harun Lubis, NPM 1904290127 dari kelas AGT 3. Yang pertama yaitu yang berjudul prospek tanaman kacang tanah. Prospek kacang tanah juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri dan pakan ternak. Tidak mengherankan jika kebutuhan masyarakat dalam negeri terhadap kacang tanah belum terpenuhi. Menurut Direktorat Budidaya Aneka Kacang Tanah dan Umbi-umbian, kebutuhan terhadap kacang tanah terus meningkat rata-rata 900.000 ton per tahun. Sedangkan produksi terhadap kacang tanah di Indonesia sendiri rata-rata 771.022 ton per tahun, dengan volume impor rata-rata 163.745 ton per tahun. Berdasarkan di atas, produksi kacang tanah dalam negeri masih mempunyai peluang pasar yang besar. Peningkatan produksi ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas dan memperluas lahan penanaman. Yang kedua yaitu berjudul morfologi tanaman kacang tanah. Yang pertama yaitu morfologi akar kacang tanah. Akar tanaman kacang tanah yaitu memiliki jenis akar tunggang, namun akar-akar ini hanya tumbuh hingga kedalaman 30 cm dari permukaan tanah. Dari akar tunggang tumbuh akar cabang yang memiliki bulu akar yang fungsinya menyerap unsur hara, namun keberadaannya tidak seluruhnya permanen karena akar ini juga bisa mati. Yang kedua, morfologi batang. Ada dua tipe tanaman kacang tanah, ada yang tumbuh tegak dan ada yang menjalar. Pada tanaman kacang tanah yang bertipe tegak, batangnya tumbuh ke atas, sedangkan pada tipe menjalar, cabangnya tumbuh ke samping namun ujungnya tetap mengarah ke atas. Pada tipe menjalar, batang utama panjangnya sekitar 33 sampai 66 cm. Yang ketiga yaitu morfologi daun. Daun kacang tanah memiliki tipe daun majemuk. Terdapat 4 helai anak daun dalam satu tangkai. Bentuknya agak lonjong dengan tipe tulang daun yang menyerip. Warna daun pada saat masih muda adalah hijau muda dan agak helai dan agak kekuningan. Namun warnanya akan semakin gelap jika daun sudah mulai tua. Yang keempat, morfologi bunga kacang tanah. Bentuk bunga tanaman kacang tanah mirip dengan sayap kupu-kupu. Semua ordo Leguminales atau kacang-kacangan memiliki bentuk bunga yang agak mirip. Warna bunga tanaman kacang tanah adalah kuning terang dan tumbuh dari ketiak daun. Bunganya seperti memiliki tangkai panjang yang sebenarnya bukannya tangkai bunga, melainkan tabung kelopak. Yang kelima, morfologi buah dan biji kacang tanah. Tangkai polong akan masuk ke dalam tanah dan tumbuh menjadi polong. Polongnya berwarna coklat agak putih dan keras. Polong ini yang berisi biji kacang, ada yang isinya hanya 2 atau hanya 3 biji atau bahkan lebih. Biji kacang sendiri bentuknya bulat, agak lonjong dan memiliki kulit yang tipis. Warnanya pun bervariasi, ada yang merah, pink, putih, bahkan ungu. Yang ketiga yaitu berjudul syarat tumbuh kacang tanah. Yang pertama yaitu iklim. Ketinggian tempat tanaman kacang tanah dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di bawah 500 meter DPL dan pada ketinggian maksimum 1000 meter DPL kacang tanah dapat tetap tumbuh. Perlu diketahui bahwa semakin tinggi daerah penanaman dari permukaan laut, produksi kacang tanah akan menurun. Kacang tanah tidak memerlukan naungan. Apabila areal penanaman kacang tanah ternaungi, maka akan berdampak buruk bagi pertumbuhan kacang tanah karena tanaman terjadi kurus dan tinggi. Yang kedua itu curah hujan. Curah hujan yang cocok untuk tanaman kacang tanah dapat tumbuh optimal adalah kisaran antara 400 mm sampai 1300 mm per tahun.
dan bulan kering rata-rata sekitar 4 bulan per tahun. Suhu yang baik untuk pertumbuhan kacang tanah berkisar antara 28 sampai 32 derajat Celcius dengan RH 65% sampai 75%. Yang keempat, sinar matahari. Kacang tanah sangat memerlukan sinar matahari penuh untuk kesuburan daun dan perkembangan ukuran kacang. Yang keempat yaitu berjudul cara panen tanaman kacang tanah. Yang pertama yaitu diawali dengan pencabutan tanaman kacang tanah. Apabila tanah keras atau kering, sebaiknya disiram terlebih dahulu. Ini untuk memudahkan pencabutan tanaman kacang tanah dan polongnya juga ikut tercabut. Yang kedua, memetik polong atau buahnya dari pohon kacang tanah. Yang ketiga, seharusnya memberikan dan menjemur dengan sinar matahari. Kalau untuk direbus, tanaman kacang tanah tidak dianjurkan untuk dijemur. Memilih bila diperlukan untuk benih dan seterusnya dilakukan penyimpanan. Sampai di sini presentasi saya. Bila ada kata-kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.